Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Magfiroh dari kelas Ular. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian praktek Computer Vision dengan judul 4 Animal Classification menggunakan metode Convolutional Neural Network Arsitektur MobileNet. Latar belakang. Animal adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat. Setiap hewan memiliki jenis ras yang berbeda. Selain itu juga memiliki karakteristik yang berbeda pula, sehingga perlu dilakukan pengklasifikasian hewan. Pada dataset 4 animal klasifikasi ini dapat diklasifikasikan menggunakan metode Convolutional Neural Network dengan arsitektur MobileNet. Karena metode ini sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian, pengenalan, dan klasifikasi objek. Selain itu, CNN sangat baik jika objek yang diklasifikasi sangat mirip dengan data set yang sudah dilatih. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode Convolutional Neural Network untuk 4 klasifikasi animal? Kedua adalah bagaimana tingkat akurasi yang dihasilkan metode Convolutional Neural Network dalam penerapannya pada proses 4 animal classification. Data dan variabel. Data yang digunakan adalah data 4 animal classification. Data tersebut diperoleh dari Kaggle dengan format datanya yaitu zip. Jenis datanya adalah image, unstructured data, dengan variabelnya antara lain datadir, direktori utama dataset, file ds, data validasi, trend ds, data trend, path test, dataset untuk prediksi. Jadi karena saya mengerjakan menggunakan Colab, lakukan koneksi ke Google Drive terlebih dahulu. Setelah sudah terkoneksi, melakukan pemanggilan dataset 4 animal classification yang sudah terhubung ke dalam Google Drive. Di sini dilakukan pembuatan variabel path untuk mengetahui letak dari folder yang dibuat. Di sini saya menaruh foldernya pada Google Drive, My Drive, Orbit, UPCV, 4 animal classification. Lalu melakukan pengecekan isi dari dataset. Ternyata berisi 4 file, yaitu sample submission, trend, dan test. Processing image. Processing image yang pertama adalah melakukan split data dengan mengambil 20% dari data validasi dan sisanya 80% sebagai data training. Sehingga pada proses ini, yaitu membuat variable image detergent dengan pemanggilan library TensorFlow keras processing image data generator dengan disk-nya adalah 1 sampai 255, rotasi range-nya adalah 20, width shift range-nya adalah 0,2, height shift range-nya adalah 0,2, horizontal flip-nya itu true, validasi split-nya adalah 0,2, sehingga untuk sisanya yaitu 0,8 sebagai data training. Di sini untuk membuat variabel split-nya itu menggunakan trend ds, dengan pengambilan datanya itu pada path-nya itu data trend, subnet-nya training, target size-nya adalah 224 kali 224. Untuk bed size-nya adalah 32. Selain itu, untuk validasi DS-nya sama, pengambilan data dari path-nya adalah data trend, dengan subset-nya adalah validasi, target size-nya sama 224 kali 224, untuk bed size-nya adalah 32. Sehingga untuk data training menghasilkan 2240 dan untuk data testingnya atau data validasinya mendapatkan nilai 560 dari kategori 4 kelas. Pre-processing selanjutnya adalah mengetahui jumlah dari data sampel pada setiap kelas. Untuk kelas dir-nya itu mempunyai data sampel 600, DOP yaitu data sampelnya 900, untuk
cat yaitu 700, untuk horse juga 600. Dari data-data ini diambil dari data train, sehingga pada for i in os listir pengambilan datanya diambil dari pet, diambil dari data training. Preprocessing selanjutnya adalah melihat total jumlah dataset berdasarkan plot bar chart. Di sini bisa dilihat jumlah data sampel pada kelas dir yaitu 600, jumlah data sampel pada kelas dog yaitu 900, jumlah data sampel pada kelas cat yaitu 700, jumlah data sampel pada kelas horse yaitu 600, sehingga bahwa mayoritas data animal tergolong ke dalam kategori dog. Nilainya paling tinggi yaitu 900 data, untuk kelas deer dan horse mempunyai jumlah yang sama, yaitu berkisar 600 data. Image processing yang selanjutnya adalah menampilkan 10 gambar secara random beserta labelnya. Di sini membuat variabel kelas terlebih dahulu. Untuk pemanggilan datanya itu berasal dari data pet, data diambil dari data training. Membuat plot figur dengan ukuran adalah 30 kali 30. Untuk pengambilan gambarnya itu 10 gambar, lalu membuat variabel i, yaitu pemanggilan gambarnya secara random dengan ukurannya dari indeks 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Karena di sini saya ingin mengambil sebuah gambar dengan tujuan pertama itu pemanggilan gambarnya dari setiap kategori kelas. Sedangkan kelas yang ada pada data train itu ada 4 kategori kelas, yaitu kelas dog, kelas cat, kelas horse, dan kelas deer. Lalu di sini membuat variabel yang kedua itu variabel j dengan pengambilan image-nya juga secara random dari indeks 0 sampai 60. Kenapa dari indeks 0 sampai 60? Bisa kita flashback dari hasil total keseluruhan setiap data sampel bahwa untuk nilai horse dan deer mempunyai nilai yang paling terkecil yaitu 600, sehingga untuk image pada pemanggilan image-nya itu menggunakan indeks 0 sampai 600. Di sini image untuk pemanggilan datanya itu dari pet, data training, dari data kelas yang sudah tadi dibuat terlebih dahulu, lalu namun di sini langsung pemanggilan image-nya. Dan data yang akan ditampilkan yaitu data bergambar. Sehingga gambar yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ini adalah 10 gambar hewan yang ditampilkan. Datanya itu berwarna. Model dan parameter. Model yang digunakan pada kasus animal classification menggunakan model MobileNet. MobileNet merupakan salah satu arsitektur convolutional neural network atau CNN yang dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan akan computing resource yang berlebih. MobileNet dipilih karena ukuran yang sangat kecil, akurasinya yang cukup besar, dan paling cocok untuk melakukan image classification seperti kasus yang sedang kita lakukan, yaitu klasifikasi image animal. Di sini bisa dilihat membuat variabel MobileNet terlebih dahulu menggunakan library TensorFlow keras. Aplikasi MobileNet, MobileNet-nya itu menggunakan input save. Input save-nya itu menggunakan 224 kali 3. 224 ini diambil dari data split yang sudah dilakukan terlebih dahulu menggunakan ukurannya adalah 24 kali 224. Sedangkan untuk 3, ini adalah ukuran RGB-nya. Include top-nya adalah false, back-nya adalah imagnet. Lalu untuk model sekuensial, yang langkah pertama adalah menggunakan arsitektur MobileNet. Pastinya. Lalu proses selanjutnya adalah proses encode. Proses encode di sini menggunakan global average pooling 2D. Lalu proses selanjutnya adalah melakukan proses pengkodingan atau bisa disebut dengan mengubah data bahasa komputer, bahasa binari menjadi image. Di sini untuk pengodingannya menggunakan flatten. Lalu setelah sudah dilakukan pengodingan, maka akan dilakukan yang namanya decode.
decode di sini tuh arsitekturnya tuh akan dibuat seperti apa. Lalu di sini saya menggunakan dance-nya adalah 1024 dengan aktivasinya adalah relu. Untuk proses decode selanjutnya, saya menggunakannya adalah 512, aktivasinya yaitu masih relu. Sedangkan untuk proses decode yang ketiga, saya menggunakan dance-nya adalah 4 dengan aktivasinya adalah softmax. Kenapa saya memakai softmax? Karena softmax itu digunakan untuk output yang terakhir atau fungsi aktivasi yang digunakan pada layer output. Sehingga untuk dance, karena saya ingin dance 4 itu yang terakhir, sehingga saya menggunakan aktivasi softmax. Model dan parameter, dan sini adalah parameternya. Parameter yang digunakan yaitu learning rate, yaitu 0,0015 dengan momentumnya adalah 0,5 dan loss function-nya yaitu kategori cross entropy. Sini bisa kita lihat model compile optimizer keras dengan learning rate-nya adalah 0,0015, momentumnya 0,5, loss function-nya saya menggunakan kategori cross entropy. Ukuran kebaikan model yang dihasilkan ketika melakukan proses evaluasi dari data training dan data validasi menggunakan epoch 19, sehingga bisa dilihat untuk loss-nya itu mendapatkan 0,0620, akurasinya adalah 0,9817, untuk validasi loss-nya itu 0,1369, dan validasi akurasi adalah 0,9536. Ukuran kebaikan model. Ini adalah ukuran model yang dihasilkan bahwa hasil loss mencatatkan nilai loss function di training set sebesar 0,0620, sedangkan hasil val loss menyatakan nilai loss function di test set atau data validasinya sebesar 0,1369. Sedangkan untuk grafik dari nilai akurasinya adalah hasil akurasi menyatakan nilai akurasi di training set sebesar 0,9817, sedangkan hasil val akurasi menyatakan nilai akurasi di data tes atau data validasi sebesar 0,9536. Ini adalah screenshot dari leaderboard dan ranking saya. Data peringkat diambil pada hari Senin, 26 September 2022 pada jam 9.30 dengan mendapatkan peringkat saya adalah 63. Di sini, Naomi Magviro, peringkat 63. Kesimpulan. Hasil pengujian arsitektur MobileNet pada data 4 animal classification untuk semua kondisi menghasilkan nilai loss function sebesar 0,1376 dan nilai akurasi rata-rata sebesar 95,89%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai loss function yang dihasilkan, maka semakin tinggi nilai akurasi yang dihasilkan pula. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.